Kembali lagi di Baper Bahas Nikahan. Nah ini kalau misalnya minggu lalu kan kita udah ngebahas tentang, kita udah debat tentang beli PS5, hobi versus istri. Ya. Gue disamain sama barang coy. Nah kalau misalnya yang sekarang ini mungkin banyak banget Dia di pertimbangan sana si Cahyo loh. Karena dia dari kemarin kepikiran mulu. cari aman. Padahal idenya dia dari dia loh. Terus oke. Jadi, Apa sih? Sebelum kita kasih tahu episode apa, jangan lupa di subscribe. Komen, like, dan share. Episode kali ini kita akan ngebahas tentang perlu atau tidak ngundang mantan ke nikahan. Ya, banyak banget juga waktu pas lagi kita nikah tuh ditanya sama teman-teman, lo ngundang mantan gak, Ser? Tapi Terus kamu ngundang juga, gak sih? Aku ngundang, aku kan mantan yang baik. Ya enggak semua juga sih, yang maksudnya yang Cuy, so banyak banget lu. Ya, kalau kamu gimana? Kalau waktu pas kita nikah sih nggak Gak kepikiran. sama sekali ya. Coba tolong mantan Anda berapa sih? Sama sekali nggak kepikiran. Terus ya udah buat Gak apalah. kepikiran, padahal waktu pas beberapa hari sebelumnya kayak gue memberikan informasi penting untuk dia tentang mantannya. Oh iya. Ini orang nih bahaya nih entar. Tapi kalau misalnya dari gue dulu nih ya, buat apa gitu ngundang mantan ke nikahan? Ya udahlah, maksudnya Emang udah gak berteman lagi? berteman. Katanya ada yang bisa lo berteman dengan mantan. Ya Tapi kan CBK ya. ada kan ada beberapa yang bisa, tapi ya udahlah, maksudnya masa lalu gitu kan. Kenapa? Anda ditinggal nikah ya? Terus waktu itu gak diundang ya? Oh iya, emang sih. Jujur kan? Iya, tapi itu bukan berarti balas dendam gua nggak ngundang dia. Maksudnya ya udahlah, buat apa juga. Kalau aku sih ini ada lah beberapa masih berteman dalam arti kayak masih ada kontak gitu loh. Jadi okay. Bukan maksudnya kayak gue mengundang karena balas dendam nih, gue udah nikah. Ada yang kayak gitu. Iya, ada yang pengen nunjukin nih gue bisa nih terus nikah apa move pasangan on. gue begini, pasangan gue begitu, atau kayak nikahan gue megah loh. Ada yang niatnya seperti itu. Tapi kalau aku tuh emang karena pure karena kita emang masih berteman. Masih berteman. Dan dia datang nggak? Enggak kan? Enggak. Karena mantannya dia di kelas gue di SMA, jadi dia mungkin nggak enak juga nih, ya nggak sih? Oh iya ya, dia tahu dong. Iya, soalnya tar lo, mantan aku di SMA tuh banyak loh. Dan di adik kelas kamu juga banyak. Oh iya. Wah, ini kayak mesti ngobrol off the record ya. Tapi kalau misalnya nggak tahu ya, kalau misalnya teman-teman di rumah perlu nggak sih ngundang mantan ke nikahan? Coba tolong tulis di kolom komentar gitu. Tapi coba kita siapa tahu ada cerita juga. Coba kita tahu nih. Setuju. Tapi kita coba breakdown dulu ya. Soalnya kan ada tahu nggak sih yang video viral yang tentang lagu Armada yang harusnya aku nah itu kan mantannya datang. Tapi jadi si istrinya itu ngundang mantannya. Masih salim. Salim ke orang tuanya. Enggak, jadi si mempelai wanitanya pas si mantannya datang salim anjing. Oh sih, itu yang salim. Goblok. Nih, kayak ngapain? Ini kan ada putus sih. Maksudnya terus sih ya pasti. Kenapa mesti salim? Emang ada ya maksudnya pas lagi pacaran pun salim. Jaelah. Loh, iya enggak sih kayak Dilan kemarin kan salim gitu. Oh iya. Tapi ya wajar lah, waktu itu mempelai prianya bete banget. Bahkan pas si mantannya mau salaman terus kayak gini. Narin dia. Habis itu ada juga yang lagi ngapain banget sih kayak gitu. Ada juga yang ngundang mantannya, dan kebanyakan ini mantan dari ceweknya yang datang. Jadi si cowoknya datang terus aku juga pernah lihat. Salaman sama orang tua si ceweknya kan. Iya, orang nangis gitu. Dipeluk. Iya, orang tuanya tuh nangis gitu kan kayak menyesal kenapa bukan kamu yang jadi mantuku. Itu tuh goblok. Ekspresinya tuh kayak gitu. Iya, maksudnya buat apa nangis ketika udah nikah? Dan udah gitu, ada juga ya video yang bilang, "Iya, coba waktu itu kamu yang jadi." Iya enggak sih? Ada. Itu maksudnya buat apa gitu. Nah, itu tuh yang paling males kalau misalnya ngundang mantan, misalnya nih tiba-tiba mantannya Syara datang set. Terus tiba-tiba amit nggak ada ya mantan gue yang deket sama orang tua gue. Yes. Terus tiba-tiba amit-amitnya nyokapnya Syara nangis gitu. Coba kamu yang di sini tuh kayak, gue ini sih udah mending turun dulu deh. Ganggu. Nah itu dia maksudnya. Bukannya malam pertama tapi malah berantem. Iya, dan itu banyak sih kejadian kalau lihat di Instagram, di Twitter, di YouTube. Banyak fenomena-fenomena yang lucu-lucu gitu. Maksudnya kejadian unik. Nah yang baru ini mantan nikahin itu. Nah, jadi ada berita di Instagram viral nih kemarin.
petugas KUA-nya menikahkan mantan istrinya. Iya, mantan istri. Mantan loh ya. istrinya. Udah gitu, mempelai prianya adalah sahabat dari petugas KUA-nya. Iya, jadi kayak si mantan suaminya itu ya, sahabatnya si mantan suaminya. Bukan. Jadi iya benar. Mempelai. Jadi suami yang baru itu Kan dia bingung. adalah sahabat dari mantan suami yang lama. Iya. Itu gimana ya, maksudnya saya kan pasti kan kalau KUA gitu kan salaman. Saya nikahkan misalnya namanya Amran misalnya. Oh iya. Saya nikahkan Amran dengan Wati dengan sekali ini tunai. Terus habis itu kan cowoknya ini kan saya terima. gantian kan. Terus dia ngomong, "Saya terima nikahnya mantan Anda." Dalam hati jangan pengen ngomong gitu ya. tapi Saya terima. tapi itu sedih banget. Balik lagi ke obrolan kita, perlu apa enggak ngundang mantan? Sebenarnya tuh kalau misalnya kalau udah sekarang gitu ya, ini gue ngomong gini karena kita udah nikah gitu. Balik ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih ya harusnya ya. Tapi ya buat apa juga lah. Iya, tapi kalau misalnya aku sih mikir gini, kenapa diundang? Pertama karena emang temenan, kedua karena mereka ngundang saya juga. Ketiga ya pengen saling doain lah yang baik-baik gitu loh. Ya, nah kalau misalnya dari gue pribadi gitu ya, gue malas banget. Iya nggak sangat malas sih. Kayaknya dia ini ya, punya pengalaman buruk. Nah itu dia karena sebelumnya kita udahannya Iya sih, namanya pacaran putus tuh pasti ada masalah. Nggak baik-baik. Terus kayak daripada ya kan. Jadi nggak usah diundang. Kalau misalnya mantan kamu datang nih, misalnya waktu itu pas kita nikahan datang, ada rasa awkward nggak sih? Bakal ada rasa awkward nggak sih? Enggak, karena sebelumnya aku pernah ketemu untuk hal kerjaan ya. Oh. Bukan ketemu diem-diem, enggak, tenang. Baru mau nanya ketemunya kapan? Aku pernah ceritakan karena dia tuh salah satu ajudan pejabat. Ajudan. Boleh ajudan juga nih pribadi kali mantannya ya. nih. Buat kampung bos-bos yang di sana. Nah, apa namanya? Jadi kayak dia gue ngundang dia, ngundang si pejabatnya itu lah, lewat pasti. mantannya. Nah, jadi pernah ketemu. Terus kalau nggak salah tuh nggak cuma satu episode doang, ada 3. Kok kamu bilangnya ke aku satu episode? Apa? jeng gitu doang, ada backsoundnya ya nanti ya. Ya, pokoknya ada 3 kali. Terus kayak pertama kali waktu pas lagi ketemu itu tuh kayak ada rasa takutnya, gue bisa nggak ya, biasa aja. Dan dia tuh ya karena pasti ada rasa kayak gitu. Gimana pun kan yang namanya mantan ya maksudnya mau sebentar mau lama pernah menjadi bagian lah. Iya, pernah ada rasa suka. Rasa. Ada lagunya, nanti tolong dimasukin. Apaan? Halo mah. Dia mah bikin PR ngeditnya nih. Nah, jadi pas lagi pertama kali ketemu ternyata kita bener-bener biasa aja. Dan pas lagi udah selesai tuh aku kayak review sendiri gitu ya, review sendiri kayak oh ternyata disitulah gue udah merasa gue udah move on kok. Udah dewasa lah ya. Iya. Nah, tapi sebenarnya coba kita bahas sedikit nih. Kenapa ada orang, karena gini, waktu itu sempat juga ada video cewek datang ke sebuah pernikahan, dia nangis-nangis ternyata mantannya nikah sama orang lain gitu. Nah kira-kira kenapa nih, Syar, menurut kamu mantan yang masih nangis ketika datang ke nikahan ketika datang ke nikahan mantannya atau mendengar mantannya menikah? Mungkin karena masih sayang, kayak kamu gitu pernah ditinggal nikah. Itu kan pasti kalau kamu diundang, waduh kacau, nikahannya mewah lagi kan, gelegar, RI1 datang. Semua TV nasional meliput. Jangan kan TV nasional, saya ngeliput. Udah gitu semua portal berita ada. Sebut detik.com, kompas.com, liputan 6. Dan itu ngehenya adalah semua orang yang kenal gue dan kenal mantan gue semua mention gitu, ngepet banget. Oh gitu. Waktu itu kita belum ini. Belum jadian, bahkan belum jadian kan? Belum dekat juga gitu. Belum jalan lah. Tiba-tiba pas nikah, kok itu zaman Instagram baru naik lah ya. Tiba-tiba kok banyak banget nih mention, ada apa nih, brengsek nih kan. Wah pasti baca, si ini menikah dengan si ini. Ya, terus kenapa karena gitu. Happening banget sih ya. Wah itu sih kacau sih. Nah coba tebak-tebak siapa kira-kira orangnya. Siapa yang happening banget saat itu? Pokoknya, tahun berapa tuh ya? 2017. Nggak tahu tahun berapa. Karena itu aku baru masuk. Dia baru kerja di salah satu televisi di Indonesia, terus begitu. Suruh ngeliput gituan, gue bangga, bangga, nggak taunya mantan dia waktu itu ngeliput. Habis itu ya namanya juga wartawan lah ya. Pasti kan dalam banget gitu kan. Udah tiba-tiba pas kita udah jadian
kita waktu itu ngobrol, mantan lo siapa apa segala macam kan, terus gue bilang waktu itu mantan gue si ini, gue ngelipet dia nih. Udah ngeliput, terus kayak aku bilang ini bajunya tuh gue suka loh, ini baju suka. itu ngehe banget. Terus udah gitu pas kita sempat ada momen dimana agak gue sedikit kesel gitu, kita waktu itu pas mau nikah mau pakai sanggarnya siapa gitu kan. Oh ya. Terus si Syara dengan entengnya, ini waktu itu dipakai loh sama si itu. Nggak usah ganti. Iya, perias ada lah periasnya. Karena iya. ya Udah buat adat gitu. Gitu. Terus kayak, aduh jangan deh yang lain deh. Padahal nggak gitu juga sih. Iya, jadi mungkin kalau misalnya masih ada yang suka sedih atau nangis, mungkin masih ada sesuatu yang belum terselesaikan. Iya, bukan sayang aja sih. Kayak emang waktu itu kamu masih sayang. Waktu pas dia nikah gitu, aku masih sayang apa enggak? Gitu pertanyaan. Iya, enggak, maksud aku bukan karena dia nikah sih, cuman maksud aku kayak siapapun lah ketika mantan nikah terus kok ada rasa sedih, apakah itu karena masih sayang atau apa gitu. Bisa jadi masih sayang, bisa jadi ya, atau enggak ada sesuatu yang belum disampaikan. Kayak misalnya klarifikasi lah ibaratnya gitu ya. Misalnya putus karena diduga belum serius. Tapi si ceweknya atau si cowoknya sebenarnya tuh lagi ngerintis atau lagi ngejar sesuatu. Nah, itu belum sempat disampaikan misalnya kayak gitu. Kayak gitu tuh. Habis itu mungkin ya terus. Ketika datang ke nikahan mantannya nangis, ingat tentang momen-momennya. Oh ya. Iya nggak sih? Karena ada lah pasti kayak gitu. Ya lo mau pacaran sebulan, seminggu apa segala macam, pasti kan ada obrolan-obrolan. Iya, yang ngena di hati lah. Habis itu mungkin juga kangen teman-teman waktu pas nongkrong bareng. Pasti kan kalau nikah ya kayak waktu kita nikah aja kita ngundang teman-teman SMA, SMP, kuliah gitu. SD juga ya. dan apa namanya mungkin kayak begitu ketemu teman yang lain, gila dulu gue nongkrong di kantin sama si ini nih bareng sama mantan gue apa ini itu mungkin ya. Jadi banyaklah kemungkinannya ya. Nah itulah kenapa. Kalau kamu, mungkin kamu. Karena kan aku nggak diundang. Nggak diundang sedih. Sedih enggak, gue nggak sedih. Gue cuma shock aja kenapa tiba-tiba waktu itu sosial media gue rame banget. Udah sesimpel itu. Jadi sebelumnya tuh nggak pernah tahu. Misalkan suka ada kayak desas-desus, si ini mau nikah loh. Nah bahkan terlepas dia anak siapa gitu. Taunya dia mau nikah ya gara-gara mentionan orang. Jadi ternyata kan udah sempet. Nah, tapi itu sempat booming maksudnya. Nah itu dia. Iya. Jadi kan kalau aku kan nggak terlalu baca berita politik apa segala macam, dan dia kan bokapnya termasuk ke dalam ranah politik lah ya ibaratnya ya. Jadi nggak tahu tuh yang kayak gitu-gituan. Nah ternyata begitu pas anak-anak pada mention, pada DM, buka lah kayak detik.com, kompas.com, ternyata udah dari 2 minggu sebelum kejadian ini tuh udah viral, terus sempat diwawancara di Rosiana Silahi apa segala macam, terus kayak, nah waktu itu sempat ada kayaknya ya namaku tuh ada masuk ke salah satu berita online. Oh ya? Jadi apa ya? Mantan yang ditinggal. Bukan, jadi dia ngebahas tentang kuliahnya si mantanku, kuliahnya dan SMA-nya atau apa gitu, dan beberapa nama teman-temanku juga masuk. Kira ya sebagai mantan yang ditinggal nikah. Tidak. Nah, ini balik lagi nih ke yang nonton. Menurut kalian pantas nggak sih kalau misalnya kita ngundang mantan ke acara nikahan kita? Atau mungkin kita balik ke pertanyaannya, kalau misalnya kalian diundang mantan kalian ke pernikahan mereka, datang apa enggak? Terlepas lu masih suka, masih sayang atau benci banget. Nah, kalau misalnya Syara gimana? Datang ya tadi? Ya, kamu datang ya? Iya, sebelum itu kan aku datang. Kedua kali ini mantan. 2 kali mantan. Dan nikah cerai kali ya. Maksudnya kedua mantan yang berbeda tuh datang. Dia kagak datang. Sial, duit gue nggak balik. Gak balik modal. Tapi dia ini ngasih kado kok. Ada kadonya. Apaan? Kayak figura gitu. Buang-buang. Gitu. Pada waktu itu pas lagi dibuka, figurnya bagus nih buat dekor, dibilang gitu. Nah, kalau misalnya aku sih kemungkinan nggak datang. Kenapa? Males dicengin ya. Karena aku waktu itu nggak dicengin, untung loh. Karena circle pertemanan gue tuh lumayan ngehe gitu loh. Yang jadi kayak misalnya nggak usah pas dia nikah gitu ya. Pas udah nikah dan pas setelah gue dan Syara udah nikah, aku sempat cerita ke kamu, aku ketemu temanku yang di bandara. Jadi waktu itu gue mau flight ke Jogja, ketemu temanku kan, yang aku bilang, ketemu si ini. Dia bahkan masih ngecengin. Yo, lu gimana perasaan lu? Ya udah sih. Maksudnya gue udah
lu udah nikah, udah terus nikah, dia udah mengandung Gino gitu, maksudnya ya udah. Nah itulah teman-temanku tuh lumayan rese-rese gitu loh, suka iseng-iseng gak jelas. Jadi untung gue enggak, jadi kepikiran. jadi kalau gue sih lebih memilih untuk tidak. Dia mah devil. Angel and devil. Nah, buat teman-teman nih, coba dong, ayo kita diskusi nih di kolom komentar. Menurut kalian, undang nggak sih atau datang nggak sih? Datang nggak sih kalau misalnya diundang mantan buat kenikahannya? Dan satu lagi adalah datangnya pas lagi lamaran. Siapa tahu? Ada nggak ya? Siapa tahu loh. Kan lamaran suka ngundang-ngundang tuh. Iya, nah tapi oke, ini sedikit out of konteks gitu ya. Jadi kan waktu itu gue sempat belajar menjadi seorang fotografer. Waktu itu gue di-hire sama salah satu tim gitu ke lamaran. Itu mantan. Nah ternyata jadi yang harus jadi fotografer itu bukan aku, ada temanku. Ternyata yang lamaran tuh mantannya dia. Nah dia nggak mau motoin. Akhirnya ngontek aku pagi-pagi, aku suruh datang. Usut punya usut, ternyata tuh mantannya. Untung kamu free ya pas itu, jadi bisa langsung gercep. Nah itu dia, mungkin itulah balik lagi ya ke obrolan kita tadi, mungkin masih ada perasaan sayang atau mungkin masih ada juga sesuatu bayangin yang aja ya, foto kan dari mata terus ngelihat dia bermesrahan, momen-momennya gitu-gitu kan. Nah mungkin di episode lainnya, nggak tahu di episode ke depan atau apa, kita mungkin akan ngebahas tentang gini yang kira-kira mantan. bukan kira-kira kalau misalnya sudah nikah boleh nggak sih berteman lagi sama mantan? Oh iya. Ya itu kayak seru ya. Kita mungkin akan bahas di episode yang lain. Nggak tahu minggu depan, nggak tahu kapan. Tapi kita akan pikirin dulu kontennya kayak gimana. Sambil kita mempersiapkan, jangan lupa tonton terus video ini sampai habis. Tonton semua video-video baper kita ya. Dan bisa dibuat diskusi atau kayak cerita-cerita pengalaman kalian. Jangan lupa di subscribe juga, di like, di share. Dah. Diganti biji ya.